tertinggi HPBB untuk turun ke Papua dan dalam rangka melihat kondisi di Papua. Menurut saya biar aja dia turun. Kenapa kita takut? Ini yang terjadi sekarang pada generasi milenial. Akibat orang-orang tuanya dulu dibunuh, disiksa. Itu menjadi satu memori pasionis, ingatan penderitaan. Komisi Pelurusan Sejarah harus berani didirikan sama Presiden Jokowi. Ya, bikin saja. Kenapa harus takut meluruskan sejarah? Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Freddy Numberi memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan operasi militer terkait dengan penyelesaian konflik bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Namun, Freddy Numberi memberikan satu syarat yang mesti dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan operasi militer yang disarankannya. Siapa Freddy Numberi? Dan apa syarat yang disarankan Freddy Numberi tersebut? Nonton terus video ini. Sahabat, konflik bersenjata di Papua yang sudah memakan puluhan tahun itu memuncak pasca penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru Philip McMartens pada 7 Februari 2023. Memasuki bulan ketiga sejak penyanderaan pilot McMartens, semua upaya belum membuahkan hasil. Justru korban jiwa baik di pihak TNI Polri maupun TPNPB OPM dan masyarakat sipil terus berjatuhan. Kesatuan Nasional 1999 sampai 2021, Freddy Numberi adalah Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.
Dan kemudian di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Freddy Numberi dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Pada tahun 2004, Freddy Numberi dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan hingga pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009-2011, Freddy Numberi diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Hingga saat ini, Freddy Numberi sering dimintai nasihat oleh pemerintah Indonesia dan diminta tanggapan dan komentar oleh media massa berkenaan dengan dinamika pembangunan, kondisi sosial budaya, termasuk konflik bersenjata di tanah Papua. Terkait dengan konflik bersenjata di Papua saat ini, dirilis Kompas.com 6 Mei 2023, Freddy Numberi menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai oleh TPNPB OPM. Misalnya diduga singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan? Kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara Temu Warga Papua 2023 di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 5 Mei 2023. Dikutip Kompas. Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ kasih makan mereka. Setelah itu, sebagaimana dikutip Kompas, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer. Tentara Pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal, kata Freddy. Freddy juga mengatakan bahwa operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia. Sebab hal itu termasuk dalam perjanjian konferensi Jenewa. Freddy mengatakan bahwa TPNPB OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus-menerus. Jadi tidak ada pelanggaran HAM, tutur Freddy, dikutip Kompas. Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan. Operasi militer jalan, kata Freddy Numberi. Komisioner tinggi HPBB untuk turun ke Papua dan dalam rangka melihat kondisi di Papua. Menurut saya, biarkan aja dia turun. Kenapa kita takut? Ini yang terjadi sekarang pada generasi milenial. Akibat orang-orang tuanya dulu dibunuh, disiksa. Itu menjadi satu memori pasunis, memori ingatan penderita. Komisi Pelurusan Sejarah harus berani didirikan sama Presiden Jokowi. Ya, bikin saja. Dikutip di media itu, desakan stop operasi militer di sisi lain, Amnesty International Indonesia mendesak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur di wilayah konflik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong aparat keamanan menggunakan upaya damai, seperti pada upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Martens. Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI. Mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro kemerdekaan dan pihak-pihak terkait, kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis Rabu 9 April kepada Kompas. Usman mengatakan selama puluhan tahun TNI menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua. Selama itu pula korban terus berjatuhan. Sementara itu, 21 LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan juga mendesak TNI agar membatalkan operasi siaga tempur di daerah rawan di Papua. Nah sahabat, konflik di Papua tidak berumur muda, sudah terjadi puluhan tahun, dan selama itu pula telah banyak menelan korban nyawa, baik di pihak TNI Polri, TPNPB OPM, dan terutama rakyat sipil. Banyak hal dipertaruhkan karena perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Itulah pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo di depan forum
negara-negara G20 di Bali. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Pak Presiden Jokowi yang sudah kunjungi Papua selama 16 kali dan para wakil rakyat di Senayan, akhirilah konflik di Papua yang banyak hal dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Wassalam.